Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita dipertemukan lagi di dalam keadaan yang sehat walafiat walaupun di dalam kondisi pandemi Covid-19. Mudah-mudahan kita semua siswa-siswi SMP Pancasila Krian diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Sebelum kita mulai pelajaran pendidikan aswaja dan KNU-an ya, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah agar pelajaran ini bisa bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Al-hadiniyah walakul yanatin sholihah. Al-Fatihah. Oke, langsung saja kita masuk ke bab yang pertama, yaitu proses perkembangan Islam di Indonesia. Proses Islamisasi di Indonesia berlangsung secara damai, jadi tidak ada paksaan ya, dengan cara yang bijaksana, lemah lembut ya, tanpa kekerasan ya. Pada taraf permulaan Salon Islami adalah perdagangan. Jadi awal mula penyaluran proses Islamisasi di Indonesia itu adalah melalui proses perdagangan. Karena apa? Yaitu diislamkan oleh penduduk dari luar negara Indonesia. Misalnya dari Yaman, dari Arab, dari Mesir, dari Syria dan lain sebagainya. Ya. Kedatangan orang-orang pedagang untuk masuk ke Indonesia yaitu meramaikan kota-kota dagang sebagai pusat aktivitas perekonomian di Indonesia pada waktu itu ya, dan pada akhirnya mendukung perkembangan agama Islam ya kan. Jadi mereka menyisipkan selain berdagang, mereka juga berdakwah ya, selain berdagang dan meramaikan aktivitas pusat perdagangan dan pusat perekonomian, mereka ya juga mengembangkan agama Islam di Nusantara ini, di Indonesia ini ya. Dalam seminar tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia di Medan disepakati bahwa Islam untuk pertama kalinya masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah ya, atau abad ke-7 Masehi. Akan tetapi proses Islamisasi nampaknya mengalami percepatan antara abad ke-12 sampai dengan 16 Masehi. Diperkirakan bahwa abad-abad tersebut Islam telah tersebar dan berkembang ke berbagai daerah di Indonesia, diterima sebagai agama resmi oleh mayoritas rakyat dan penguasa serta membentuk masyarakat muslim. Bahkan di beberapa daerah telah berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai ya, di pesisir utara Pulau Sumatera, dan Kerajaan Demak dan kerajaan-kerajaan yang lain yang sudah berdiri pada abad ke-7 Masehi ataupun 12 sampai 16 Masehi. Itu ya. Masuknya Islam di Indonesia. Proses Islamisasi di Indonesia bergantung secara damai tadi ya. Tidak ada kekerasan ya. Bukan lalu lintas perdagangan tata Arab India dan Cina melalui Selat Malaka sejak abad ke-7 Masehi, melibatkan saudagar muslim turut ambil bagian dalam aktivitas perdagangan di negeri-negeri bagian barat ya, Tenggara dan timur benua Asia. Sedangkan mereka di Indonesia meramaikan kota-kota dagang sebagai pusat aktivitas perekonomian di negara Indonesia dan untuk mengembangkan agama Islam di Nusantara pun di Indonesia. Proses Islamisasi selanjutnya dilakukan oleh sebuah misi para guru agama, di antaranya mereka adalah yang pertama yaitu Syekh Ismail. Syekh Ismail ini dari Mekah yang datang ke Pasai dan berhasil mengislamkan Merah Silau yang kemudian berjalan menjadi Saleh
Al-Malik atau Malik Al-Saleh. Yang kedua yaitu Sayyid Abdul Aziz. Beliau adalah orang Arab ya yang bertempatan di Jeddah, Arab ya, yang berhasil mengislamkan penguasa Malaka, yaitu tempat berkumpulnya pedagang-pedagang tadi. Yang ketiga yaitu Syekh Abdullah Al-Yamani. Beliau dari Mekah, yaitu Yaman. Al-Yamani itu dari Yaman, yang berhasil mengislamkan para penguasa dan penduduk Kedah. Ya, setelah masuk Islam, penguasa Kedah tadi selanjutnya berganti gelar. Jadi namanya berganti gelar yaitu Sultan Mudzaffar ya. Sultan Mudzaffar. Yang selanjutnya yaitu Syekh Abdullah Arif dari Mekah yang berhasil mengislamkan penduduk Aceh. Ya. Dia mengislamkan penduduk Aceh yaitu siapa? Syekh Abdullah Arif. Di samping mubalik dari luar negeri, banyak juga mubalik dari lokal ataupun mubalik dari dalam negeri atau dari Nusantara sendiri yang menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru, ke pelosok pulau-pulau di Nusantara pun di Indonesia. Siapakah yang menyebarkan agama di pelosok-pelosok atau di pulau-pulau di Indonesia yang berperan sangat besar, yaitu contohnya para wali songo ya, yang menyebarkan di masyarakat Islam menjadi Islam, yaitu dengan cara ceramah ya, ataupun dengan cara multimetode ya, dengan cara ceramah, dengan cara lain lah banyak ya, dengan cara nyanyi-nyanyian, membuatkan syair dengan musik-musik ya, dengan cara bersama-sama makan bersama, itu banyak sekali. Dan menggunakan musik-musik tadi, menggunakan syair-syair tadi, yaitu dilangsungkan oleh wali songo juga, yang termasuk Sunan Kalijaga, yaitu beliau adalah orang yang sangat kreatif untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa dan di daerah sekitarnya ya. Untuk membaca Al-Quran itu yang nomor sekian ya. Jadi beliau itu secara dakwanya yaitu tadi yang ada di depan, yaitu sangat perlahan-lahan, tidak keras ya, tidak ada perlawanan ya, halus sekali, secara halus, secara pelan-pelan, secara damai. Itu cara dakwanya wali-wali songo ya, dengan cara mendirikan pesantren, dengan cara mengaji Al-Quran ya, cara menerapkan kedekatan kepada kiai, itu cara pendekatan para wali songo. Dan dibentuklah di situ akidah ya, akhlak ya, paham fikih, paham ahlus sunnah wal jamaah, yaitu dimasukkan oleh para wali songo. Disitulah mereka baru mau memeluk agama Islam, diyakinkan akidahnya, dipahamkan fikihnya, dipahamkan cara membaca Al-Qur'annya. Disitulah orang-orang pribumi yang dulunya mengenal agama animisme dan dinamisme akhirnya mengenal agama Islam dengan penuhnya. Alhamdulillah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.